Tidak ada juga perbandingan antara wilayah lain dengan Aceh begitu ya. Artinya kan pertumbuhan kendaraan di wilayah atau di provinsi lain mungkin lebih tinggi daripada di Aceh. Iya, saya jadi gini loh, saya jadi pikiran buruk juga nih ke pemerintah pusat kalau begini. Seolah-olah omongan kita membangun UMKM itu omongan lip service. Iya, karena siapa pengguna SPBU ini kan UMKM. Ketika mereka sulit mengakses harus QR code misalkan, ya untuk akses itu. Terus QR code-nya kan terbatasi tuh. Ya. Kemudian dia beli pakai apa? Padahal UMKM nih gitu. Nah, itu satu sisi untuk masyarakat Aceh. Maka jangan heran pertumbuhan UMKM di Aceh juga rendah. Kalau kita bandingkan dengan pemerintah, katakan di Jawa kah, Sumatera Utara kah, atau Padang kah, dan lain-lain. Nah, jangan sampai ya orang Aceh nanti berkesimpulan begini. Oh, ini memang kita dimiskinkan. Nah, hati-hati pemerintah pusat. Hati-hati. Ya kalau ini skenario pemerintah pusat justru sebenarnya biar Aceh nggak maju-maju itu bahaya. Nah, makanya saya bilang kebijakan-kebijakan pusat itu kalau untuk Aceh kemudian ini habis konflik, habis tsunami dan sebagainya harus ada kebijakan yang memudahkan, bukan kebijakan yang menyulitkan. Tapi ini kebalik cara pandang pemerintah pusat. Aceh itu selalu menjadi tempat uji coba kebijakan yang menyusahkan rakyatnya. Ini di luar ini kan ada itu, mungkin nanti bisa dilihat. Ada aturan lagi untuk ngurus SIM harus pakai kartu BPJS. Padahal Aceh itu sudah universal coverage. Semua anak Aceh, penduduk Aceh berKTP Aceh dijamin asuransinya dengan jaminan kesehatan Aceh JKA. Lantas untuk apa pakai kartu lagi? Nah, tapi diterapkan juga di Aceh. Sumatera Utara belum. Ini hanya Aceh nih baru sementara nih. Nah, kan udah cilaka juga nih. Artinya jangan sampai kecurigaan saya tadi, mudah-mudahan tidak, adalah satu skenario yang membuat Aceh ini terus terpinggirkan dari sisi kemajuan peradaban di Indonesia. Iya, iya.